Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BBRI untuk melihat bagaimana potensinya pada akhir tahun 2021. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan memperpanjang buybacknya dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Adro hari Jumat kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke harga 2.220. Bisa kita lihat di grafik, Adro saat ini memang trennya masih sangat uptrend. Apalagi memang masih ada beberapa sentimen positif yang masih membuat Adro kuat kenaikannya. Yang terbaru adalah akan membagikan dividen income akhir tahun ini. Adanya dividen income ini dengan jumlah lumayan besar membuat banyak investor dan trader tertarik untuk membeli saham ini. Dan terbaru ada pemberitaan bahwa Adro akan memperpanjang periode untuk buyback saham. Bisa kita baca sekilas. Jangka waktu perpanjangan akan sampai 23 Maret 2022. Jadi sebelumnya buybacknya itu berakhir pada tanggal 26 Desember. Jadi saat ini sebenarnya sudah berakhir, tapi diperpanjang lagi sampai Maret 2022. Jadi adanya perpanjangan ini menurut saya merupakan sentimen negatif untuk saham Adro. Karena apabila mereka mau buyback, tidak mungkin mereka akan buyback di harga atas. Apalagi bentar lagi sudah akan saham date untuk dividen income-nya, ada potensi untuk terkena dividen trap. Karena memang Adro sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila terkena dividen trap, Adro ada potensi untuk dibuat turun, dan pada saat itu baru mungkin mereka akan buyback kembali di harga bawah. Dan bisa kita lihat data broker summary, kenaikan 3% lebih ini ada distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi. Bisa kita lihat di sini. Walaupun ada kenaikan 3% lebih, yang ada adalah distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi sudah mulai dijual atau sudah mulai take profit. Jadi apabila teman-teman memang sudah mempunyai saham di harga bawah dan ingin mendapatkan dividen, memang masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman baru saat ini mau entry, saran saya sebaiknya jangan entry di harga sekarang. Paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu. Atau tunggu apakah dividen ini akan terdapat dividen trap. Sama seperti saham Indosat, bisa kita lihat pembagian dividennya sangat besar. Sampai saat ini trennya terus bergerak turun setelah pembagian dividen. Untuk Adro sebaiknya kita wait and see dulu apabila teman-teman belum entry. Karena setelah pembagian dividen ada buyback sampai Maret. Jadi saat ini apabila mau entry, saran saya adalah paling aman tunggu di sekitar harga 2000. Apabila Adro berhasil bertahan di atas harga 2000, baru teman-teman ikutan entry. Tapi apabila harga 2000 terlewati, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1800 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AMRT. Saham AMRT hari Jumat kemarin ditutup naik 0,41% ke harga 1210. Bisa kita lihat di grafik, saat ini AMRT masih berada tepat di resisten di EMA 50. Jadi saat ini memang AMRT sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi saat ini sudah berubah menjadi support di harga 1190. Tapi untuk resisten di EMA 50 masih belum terlewati. Yang saat ini di harga 1210. Bisa kita lihat 3 hari terakhir ini berusaha untuk break, masih gagal break. Tapi apabila berhasil break, maka AMRT berpotensi untuk uptrend jangka pendek. Jadi saat ini menurut saya saham ini masih layak untuk teman-teman pantau. Karena setelah bergerak turun, mulai sideways di sekitar harga support 1150, saat ini mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend dan bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin ada distribusi. Tapi asing jika kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya saham ini menarik untuk dipantau. Walaupun saat ini memang menurut saya belum layak untuk entry karena masih berusaha untuk break, tapi apabila berhasil break, kita bisa buy on breakout. Walaupun memang hari Jumat kemarin walaupun naik ada distribusi, tapi asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk dengan jumlah yang terus membesar.
Jadi kita bisa pantau apabila hari Senin depan terkonfirmasi break dari garis EMA 50, teman-teman bisa ikutan entry dengan target di sekitar harga 1300. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila berhasil break. Pada saat naik mendekati harga 1300 apabila mulai terlihat berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya akan menganalisa saham TUR. TUR hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 1150. Bisa kita lihat di grafik, walaupun naik 2% lebih, secara tren jangka menengah TUR masih bergerak downtrend. Dan untuk tren jangka pendek mulai bergerak sideways, dengan support bisa kita lihat di sekitar harga 1100. Jadi 1100 sebelumnya merupakan support yang masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan saat ini belum sempat turun menyentuh harga 1100, tapi sudah mulai rebound. Tapi kenaikan hari Jumat kemarin membuat TUR masih berada tepat di resisten harga 1150, yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Dan di atas resisten ini masih ada dua resisten kuat di garis EMA 50 di harga 1175 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1205. Jadi selama masih gagal naik melewati garis EMA 150 ini, TUR masih akan sideways cenderung downtrend, jadi trennya belum bagus. Dan garis MACD saat ini bisa kita lihat mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham ini. Jadi apabila teman-teman ingin trading pada saham TUR, sebaiknya hanya swing trade. Dan tunggu TUR berhasil naik di atas harga 1150 buat teman-teman entry dengan target take profit di sekitar harga 1200 sampai harga garis EMA 150 ini di sekitar harga 1205. Atau mau lebih amannya adalah tunggu di sekitar support di harga 1100. Selama TUR masih bertahan di atas harga 1100, TUR sudah menarik untuk dipantau. Jadi walaupun secara tren jangka menengah masih bergerak downtrend, tapi selama dia masih bertahan di atas harga 1100, berarti dorongan ke bawahnya sudah mulai melemah. Jadi kedepannya akan sideways dan ada potensi untuk mencoba naik menembus garis EMA 150. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham BBYB. Saham BBYB hari Jumat kemarin masih lanjut naik 2% lebih ke harga 2.800. Jadi kenaikan hari Jumat kemarin membuat saham BBYB berada tepat di resisten kuatnya di harga 2.800. Yang dalam beberapa minggu terakhir ini bisa kita lihat masih kesulitan ditembus saham BBYB. Jadi setiap kali menyentuh harga 2.800 masih gagal break, tapi untuk supportnya masih kuat di sekitar harga 2.500. Jadi memang menarik untuk dipantau karena saham ini masih bergerak sangat uptrend. Apabila berhasil break minggu depan maka akan lanjut menuju target berikutnya di harga 3.000. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1.100 dan garis EMA 100 2.100. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1450. Dan untuk garis MACD saat ini malah terlihat mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai saham di harga bawah, seperti penjelasan saya di video sebelumnya, saham ini masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Atau fokus di garis EMA 50. Selama saham ini masih tidak turun di bawah garis EMA 50, hold saja terus untuk tren yang lebih lama. Tapi apabila memang teman-teman ingin trading jangka pendek, apabila ternyata gagal break dari harga 2.800, teman-teman bisa take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2.500 untuk re-entry kembali. Jadi semua balik lagi ke strategi trading teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila harga 2.800 lewati. Jadi buy on breakout dengan target di harga 3.000. Tapi harga yang teman-teman beli sudah lumayan tinggi. Jadi harus sangat disiplin apabila membeli saham-saham sedang uptrend yang sudah cukup lama seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.